juara. Unit kayak juara. Ya, kami ucapkan selamat datang ya Bu. Ya, di sini kita akan ngobrol-ngobrol singkat gitu mengenai pembiayaan UMI gitu. Ya, pembiayaan UMI kan apa ya? Sejenis program untuk membiayai usaha ultramikro ya Bu. Nah, ngomongin usaha ultramikro, kira-kira apa sih yang membedakan usaha ultramikro mikro dengan usaha yang lainnya? Apakah ada karakteristik tertentu gitu? Kalau berdasarkan pengalaman sih Ibu ya, saya bisa bedakan kalau jenis usaha mikro sendiri yaitu usaha nasabah yang dia tidak ada ketetapan, maksudnya tidak tetap dan bisa berganti-ganti. Misalnya hari ini si ibunya jualan gorengan, besoknya jualan minuman, besoknya lagi usaha kue-kue dan lain sebagainya. Dia tergantung dari minat target pasarnya sendiri, Mbak. Jadi untuk usaha mikro itu usaha yang tidak menetap, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dia tempat usahanya juga tidak menetap, kadang di depan rumah atau kadang di tempat kegiatan-kegiatan yang lagi ramai, seperti salah satu contohnya ini yang kegiatan yang ada di lapangan. Banyak pengusaha-pengusaha baru yang berjualan, bahkan sebenarnya tidak ada, mungkin orang-orangnya cuma berjualan di rumah, tapi ada peluang untuk lakukan usaha di tempat keramaian. Untuk pembiayaan ini, apakah ada tujuan atau target yang ingin dicapai dari PNM sendiri? Tentu saja kalau kita membahas tujuan, apalagi hasil, tetap ada tujuan. Kalau dari Mekar sendiri, PNM Mekar, ya dari kepanjangannya saja Mekar membina ekonomi keluarga sejahtera. Tentu saja tujuannya yaitu untuk mensejahterakan keluarga-keluarga dari prasejahtera menuju sejahtera. Nah, itu tujuannya kita. Luar biasa sekali tujuannya. Untuk persyaratan dan proses untuk menjadi debitur UMI itu gimana? Kalau dari PNM sendiri, yang pertama itu dia harus perempuan, karena memang kita PNM Mekar itu untuk usaha mikro yang khusus ibu-ibu. Jadi memang syarat pertama harus perempuan. Yang kedua, dia mau berusaha atau baru mau bikin usaha atau tambah modal. Misalnya ini saya sudah menikah misalnya, terus saya mau usaha jualan minuman. Ini kan saya sudah ada persetujuan dari suami, pas saya mau ambil pinjaman di PNM Mekar. Kemudian syarat yang selanjutnya harus ada persetujuan suami. Kemudian kita kan sistemnya berkelompok. Jadi ada persyaratan jarak juga dari rumah nasabah ke rumah pertemuan kelompok. Jaraknya itu 15 sampai 20 menit berjalan kaki. Jadi tidak bisa yang jauh berjauhan. Harus yang dekat sesuai domisili masing-masing. Iya. Kemudian saya dengar kalau PNM itu ada semacam fungsi know your customer, ada pendampingan. Ya, tentu saja. Itu gimana? Kalau pendampingan sendiri, kita ada kunjungan, Mbak, setelah nasabah pencairan, kita ada kunjungan monitoring usaha. Nah, kunjungan yang dimaksud kita memastikan apakah si nasabah tersebut sudah menjalankan fungsinya sendiri sebagai nasabah. Kita memastikan uang yang tersalur betul-betul digunakan untuk usaha atau tidak. Selain itu, kita juga ada pelatihan PKU, pengembangan kapasitas usaha. Nah, itu dilakukan setiap ada surat dari kantor wilayah dalam rangka PKU kita adakan per 6 bulan sekali. Misalnya seperti yang baru-baru saya lakukan kegiatannya itu waktu tanggal 30 September kemarin, ada 50 orang itu kita panggil nasabah-nasabah terbaik kita yang memang kita pasti nasabahnya memang sudah layak kita undang. Kemarin tujuannya itu untuk sebagai silaturahmi. Yang kedua, kita mau latih kemampuannya nasabah. Judulnya kemarin itu berjualan di sosial media. Hebat sekali, menarik ya. Untuk strategi PNM gitu untuk menarik minat masyarakat supaya join atau ikut dengan program pembiayaan ini itu gimana? Oke, kalau dari kita sih, kita ada yang pada saat unit baru dibuka, didirikan, pertama kita lakukan STA, silaturahmi dengan aparat. Jadi yang pertama kita datang kunjungan ke aparat untuk meminta referensi di desa mana, di
banyak penerima bansos misalnya. Nah itu tujuan target pasarnya kita. Jadi yang pertama kita lakukan sosialisasi dan meminta referensi ke aparat setempat mana yang berpeluang atau berpotensi kita bisa promosi tentang PNM karena target pasarnya kita menengah ke bawah. Iya. Kemudian untuk langkah agar debitur itu bisa membayar angsuran, karena tadi kan dibilang kalau pembiayaannya itu bukan secara individu gitu, tapi kelompok. Nah, terkait dengan itu sebelum pencairan kita ada yang namanya pelatihan atau biasa kita singkat PP atau persiapan pembiayaan. Nah, tujuan PP yang pertama melatih kedisiplinan nasabah karena tidak sekedar angsuran yang kita nilai, tapi memang ada istilahnya kehadiran yang kita nomor satu. Paling kan kita tidak ada jaminan. Nah, di pelatihan tersebut kita latih kedisiplinan nasabah, kita sampaikan tujuan mekar seperti ini, syarat PNM mekar seperti ini, targetnya seperti ini, aturannya seperti ini yang paling penting. Kalau aturan sendiri kita ada kehadiran, otomatis wajib hadir setiap pertemuan, angsuran wajib tepat waktu, dan yang ketiga tanggung renteng. Kalau kita istilahkan tanggung renteng itu semacam patungan. Jadi ketika ada nasabah bermasalah, kita kembalikan ke kelompok. Ibu nasabahnya ibu tidak hadir, nasabah tidak bayar, bagaimana bu angsurannya ditanggung renteng ibu ya? Tanggung renteng patungan supaya mencukupi satu kali angsuran agar kelompok tersebut bisa full angsuran dan lengkap. Saya penasaran untuk yang terjauh nih dari PNM. Kalau dari unit Kajuara yang paling jauh itu di Tanah Batu. Saya kurang yakin jaraknya berapa, tapi kalau saya ke sana kurang lebih hampir 2 jam perjalanan. Soalnya memang di unit saya pegang 6 kecamatan, Pak. Kecamatan Kajuara, sampai Kotondra, Patimpeng, Durengkahu, dan sama 2 menurut saya makan jaraknya jauh. Ya lumayan sekali itu. Hampir 2 jam loh. Hampir 2 jam perjalanan. Nah, untuk debitur tersukses gitu. Kalau masalah debitur tersukses, saya namakan dia yang sukses, berarti yang sudah naik kelas. Kita kan ada program reguler yang mingguan, ada program Mekar Plus per 2 minggu khusus nasabah naik kelas. Saya bisa katakan nasabahnya sukses ketika dia sudah naik kelas. Itu pun ada penilaian yang pertama itu kehadiran sama yang kedua angsuran. Ketika dia pembayarannya lancar, kehadirannya bagus, usahanya juga terlihat dan nyata. Biasa kan ada usaha, katanya usaha jualan online baju, tapi bajunya tidak ada. Nah, yang seperti itu yang kita hindari. Jadi yang bisa naik kelas, yang sukses itu nasabah-nasabah yang terpilih. Setelah mingguan dia naik kelas ke 2 mingguan. Setelah 2 mingguan dia sudah naik ke bulanan. Kita kan PNM ada 2 macam, PNM Mekar sama PNM Ulang. Kalau saya serikat dari PNM Mekar. Nah, ketika nasabah sudah berhasil di PNM Mekar, maka kita bisa ajukan ke Ulang yang bulanan. Nah, ketika nasabah sudah sampai di maka saya bisa katakan bahwa nasabah tersebut sukses dan kelas seperti itu. Wah, jadi peran PNM itu sangat luar biasa ya untuk membangun tidak sekedar mentok di angka sekitar, memang ada proses naik kelas. Selain itu juga kita ada program HOME dan WAS. HOME itu programnya khusus untuk nasabah yang ingin merenovasi usahanya atau renovasi rumah. Kalau program WAS itu untuk sanitasi, perbaikan WC dan lain sebagainya. Itu juga salah satu program dari PNM yang menurut saya peminatnya banyak. Dan itu juga tidak sekedar kita kasih ke nasabah, tapi betul-betul kembali ke penilaian awal. Nasabahnya bagus, lancar usahanya, itu yang kita kasih. Karena kita juga tidak berani ambil resiko kasih nasabah pinjaman tinggi, padahal di luar dari kesanggupan. Seperti itu. Selama ini lancar-lancar aja ibu ke nasabah. Kalau dibilang lancar, alhamdulillah, tapi saya tidak bisa bilang bahwa semuanya lancar. Memang resiko pembiayaan kan seperti itu. Mungkin memang ada yang kurang lancar ya. Tapi tetap kita lakukan pendampingan, tetap kita lakukan bimbingan. Kita tidak abaikan nasabah yang ini. Jadi luar biasa sekali gitu ya, sampai PNM tuh mau terjun gitu loh, mau mendampingi dan mendampingi gitu kan. Ya, kayaknya cukup dulu
wah, apa ya, merasa perannya untuk perekonomian itu luar biasa, apalagi membina ibu-ibu ya. Ibu-ibu kan rempong gitu. Iya. Tapi di balik kerempongan biasanya ibu-ibu tuh punya kreativitas yang tinggi gitu. Makanya kita juga sebenarnya karyawannya perempuan semua, Iya. supaya katanya sesama perempuan lebih cepat beradaptasi dan Iya. lebih cerai. Iya gitu. Oke, terima kasih ya Ibu sudah hadir. Ya, semoga perbincangan singkat kita ini bisa memberikan informasi yang full gitu, yang utuh kepada masyarakat.